Kunjungan ke pabrik Livetech Machinery berlanjut dengan diskusi ringan mengenai kehidupan mekanis. Beberapa siswa, seperti Li Su dan Wu Mingbai, membicarakan kemungkinan mesin memiliki kesadaran layaknya manusia. Ada yang menganggapnya menarik, ada pula yang merasa berbahaya. Qi Huang justru berpandangan bahwa selama kendali tetap berada di tangan manusia, maka kehidupan mekanis tidak perlu ditakuti. Zhang He, sebagai perwakilan perusahaan, menjelaskan bahwa makhluk mekanis hasil teknologi berbeda dengan makhluk hidup hasil kemampuan. Yang pertama memang bisa berkembang mandiri, sementara yang kedua sepenuhnya berada dalam kendali penciptanya. Ia tidak tersinggung oleh diskusi tersebut dan justru membiarkan para siswa berpikir bebas. Di tengah obrolan itu, Su Bei memperhatikan Mutiaren yang sejak awal tampak murung dan menyendiri. Tidak banyak yang menyadarinya, tetapi ekspresi Mutiaren semakin buruk sejak topik tentang kehidupan mekanis dibahas. Hal ini menimbulkan kecurigaan pada diri Su Bei. Setelah itu, Zhang He mengajak semua orang melihat langsung lini produksi. Mereka diperbolehkan menyentuh bagian-bagian mekanis yang telah diberi kehidupan. Komponen-komponen itu bersifat aktif dan lincah, membuat suasana menjadi riuh. Para siswa menggunakan kemampuan masing-masing untuk menangkapnya. Su Bei sendiri berhasil menangkap sebuah roda gigi kecil. Berbeda dengan yang lain, roda gigi itu tampak jinak di tangannya, bahkan memperlihatkan sikap akrab. Zhang He memperhatikan hal tersebut dengan terkejut karena komponen seperti itu biasanya hanya bereaksi terhadap penciptanya. Ia mulai mencurigai kemampuan Su Bei dan menanyakan kemampuannya secara halus. Atas nama kehati-hatian, Meng Huai menjawab bahwa kemampuan Su Bei berkaitan dengan roda gigi. Penjelasan itu cukup masuk akal bagi Zhang He, meskipun ia tetap diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kemampuan Su Bei lebih lanjut. Su Bei sendiri tidak terlalu memedulikan kecurigaan itu. Ia menikmati interaksi singkat dengan roda gigi kecil tersebut. Ketika Mutiaren menanyakan ketertarikannya, Su Bei menyadari bahwa Mutiaren justru menghindari benda-benda mekanis. Saat Su Bei mencoba menyerahkan roda gigi itu padanya, Mutiaren mundur dengan jelas, semakin menguatkan kecurigaan Su Bei bahwa ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Tak lama kemudian, mereka berpindah ke bengkel inspeksi. Di sana, suasana mendadak berubah ketika alarm darurat berbunyi. Seluruh pabrik memasuki status siaga. Zhang He menerima laporan bahwa sebuah butler asistan, robot cerdas tingkat tinggi, telah melarikan diri. Para staf segera diperintahkan kembali ke asrama, sementara Zhang He mempertimbangkan situasi dengan serius. Karena keterbatasan personel dan pentingnya menjaga kerahasiaan, ia akhirnya menyetujui permintaan pihak akademi untuk membantu pencarian. Ia menjelaskan bahwa butler asistan tersebut memiliki kecerdasan tinggi, mampu menyembunyikan diri, dan tubuhnya bisa dilipat atau dilepas pasang. Karena itu, keberadaannya sangat sulit dilacak. Lebih berbahaya lagi, makhluk itu tidak lagi terhubung langsung dengan penciptanya, demi menjaga kepercayaan para pembeli. Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan dari para siswa, terutama Mutiaren, yang mempertanyakan bagaimana mungkin ciptaan bisa membelot dari penciptanya. Jawaban Zhang He terdengar masuk akal di permukaan, bahwa mereka masih bayi yang penuh rasa ingin tahu, namun tidak sepenuhnya meyakinkan. Su Bei menangkap kejanggalan itu. Ia memperhatikan reaksi Mutiaren yang semakin tidak wajar, seolah mengetahui lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Kecurigaan dalam benaknya semakin menguat. Sebelum berpisah, Zhang He membagikan alat komunikasi dan peta pabrik, lalu pergi untuk menangani situasi darurat. Saat itu, Su Bei diam-diam mengaktifkan kemampuannya dan melihat arah takdir semua orang. Jarum takdir mereka semua condong ke arah yang sama, menandakan bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak akan berjalan mulus.
Kelompok pencarian dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Su Bei satu tim dengan Wu Mingbai dan Li Su, sementara kelompok lain dipimpin oleh siswa berbeda. Pembagian ini bukan kebetulan, mereka mempertimbangkan kemampuan terbang, arah pencarian, serta efisiensi pelacakan. Peta gedung diberikan kepada kelompok Zhao Xiaoyu karena kemampuannya paling cocok untuk navigasi dan pelarian darurat. Pabrik Life Tech Machinery memiliki struktur rumit. Lantai pertama berisi bengkel dan kafetaria, sedangkan lantai 2 terdiri dari asrama karyawan, ruang kantor, serta koridor melingkar. Karena staf telah diperintahkan berdiam di kamar, lantai 2 relatif sepi. Su Bei, Wu Mingbai, dan Li Su bergerak ke lantai 2. Wu Mingbai merasa aneh, jika butler asistan berbahaya, mengapa para staf hanya dikurung, bukan dievakuasi sepenuhnya? Logikanya tidak sejalan. Ia menyuarakan kecurigaannya, dan Li Su pun menyadari kejanggalan serupa, jika Life Tech Machinery begitu ingin menangkap butler asistan, mengapa tenaga internal tidak ikut mencari? Keduanya berdebat soal siapa yang seharusnya ditanyai, Zhang He atau para staf. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, Su Bei mengingatkan bahwa saat ini tidak ada satupun dari mereka yang bisa dimintai keterangan. Zhang He sibuk, sementara para staf dikurung di kamar mereka. Semua rencana langsung buntu. Akhirnya mereka memutuskan fokus pada tugas awal, mencari keberadaan butler asistan. Wu Mingbai menggunakan kemampuan elemennya untuk memindai lantai, tetapi tidak menemukan apapun. Ini menegaskan bahwa makhluk itu tidak berada di area terbuka lantai 2. Su Bei mengamati diam-diam. Ia menyadari bahwa peluang menemukan butler asistan tidak tinggi, dan kemungkinan besar peristiwa ini akan berkembang ke arah lain. Ia juga menyadari bahwa jika memang ada kebenaran tersembunyi, orang-orang seperti Jiang Tianming dan Mu Tieren lah yang kemungkinan besar akan menemukannya. Tak lama kemudian, kelompok lain bergabung. Mereka saling bertukar informasi, lalu menyebar untuk memeriksa ruangan-ruangan. Su Bei memilih sebuah kantor dan melakukan pemeriksaan singkat dengan kemampuan miliknya, memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan atau energi mencurigakan. Tidak menemukan apapun, ia pun beristirahat sejenak. Ketegangan mendadak muncul ketika teriakan terdengar dari arah asrama staf. Semua orang bergegas ke sana. Di salah satu kamar, mereka menemukan seorang staf tergeletak di tempat tidur, bersimbah darah, dengan senjata tajam tertancap di dadanya. Ia jelas telah meninggal. Situasi langsung berubah serius. Meng Huai memimpin, memastikan lokasi aman, sementara yang lain menahan napas. Dari kondisi mayat, terlihat bahwa korban tewas saat tidur, tanpa perlawanan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jika pelakunya adalah butler asistan, mengapa ia membunuh seseorang yang tidak melawan? Dan bagaimana ia bisa masuk tanpa menimbulkan kegaduhan? Mereka menyimpulkan bahwa pembunuh kemungkinan besar masih berada di dalam gedung, atau setidaknya baru saja pergi. Setelah dokumentasi dilakukan, laporan segera dikirim ke pihak berwenang. Dengan kematian ini, kasus tersebut tidak lagi sekadar urusan internal perusahaan. Saat suasana menegang, sebagian anggota kelompok mulai berpikir bahwa pencarian butler asistan mungkin tidak akan selesai hari itu. Bahkan ada kemungkinan bahwa pelakunya bukanlah butler asistan sama sekali. Bagi Su Bei, semua ini justru memperjelas satu hal, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan di balik pabrik Life Tech Machinery, dan kematian ini hanyalah awal dari rangkaian kejadian yang jauh lebih berbahaya. Setelah kejadian pembunuhan, suasana menjadi kacau, namun Mo Xiaotian justru menunjukkan antusiasme yang aneh. Ia menyambut kabar bahwa pencarian butler asistan akan dilanjutkan dengan penuh semangat, membuat orang lain memandangnya aneh. Bagi Su Bei, reaksi itu tidak mengejutkan. Sejak awal,
Mo Xiaotian memang memiliki pemahaman moral yang tipis dan tidak terlalu peduli pada hidup atau mati seseorang. Tak lama kemudian, Zhang He datang dan mengumumkan bahwa pihak Life Tech Machinery akan menangani situasi bersama pihak akademi. Ia meminta semua siswa untuk beristirahat di kafetaria sementara mereka menunggu. Sebagai kompensasi atas gangguan, pihak perusahaan menyiapkan banyak makanan ringan. Begitu memasuki kafetaria, Subei langsung mengaktifkan kemampuannya secara diam-diam. Hasilnya membuatnya terkejut, arah jarum takdir hampir semua orang menunjukkan tanda bahaya. Bahkan lebih aneh lagi, sebagian jarum mengarah ke keracunan. Makanan di meja tampak normal, tetapi Subei segera menyadari ada sesuatu yang janggal. Seluruh makanan disajikan terbuka, tanpa kemasan, dan memiliki kilau kehijauan samar. Dengan pengalamannya, ia langsung menebak bahwa makanan tersebut mengandung zat berbasis Life Essence. Zhang He lalu menjelaskan bahwa makanan itu memang diberi tambahan cairan peningkat vitalitas sebagai kompensasi. Klaim itu terdengar meyakinkan, dan sebagian besar orang menerimanya tanpa curiga. Namun bagi Subei, justru itulah yang mencurigakan. Jika memang bertujuan baik, mengapa dilakukan diam-diam dan dengan zat yang sulit dideteksi? Sambil yang lain mulai makan, Subei menahan diri. Ia mengamati ekspresi orang-orang, memastikan tidak ada reaksi instan. Feng Lan juga tidak menunjukkan tanda peringatan apapun, yang berarti efeknya tidak langsung. Memanfaatkan momen itu, Subei mengambil banyak makanan, berpura-pura hendak makan, lalu pergi ke toilet. Dengan bantuan kemampuan kamuflasenya, ia keluar tanpa menarik perhatian dan mulai menyelidiki lantai pertama. Ia menyadari bahwa Jiang Tianming dan kelompoknya telah menghilang sepenuhnya. Seluruh lantai kosong, seolah sengaja dikosongkan. Hal ini menegaskan kecurigaannya, seseorang dengan kendali penuh sedang mengatur segalanya dari balik layar. Ia kemudian menuju kantor Zhang He. Dengan hati-hati, ia menonaktifkan sistem pengawasan dan menyelidiki isi ruangan. Di sana, ia menemukan dokumen tentang karyawan bernama Li Jinhui, korban yang ditemukan tewas. Data menunjukkan bahwa Li Jinhui memiliki kemampuan mental torture, kemampuan yang secara teoritis kuat namun tidak cocok untuk pertempuran langsung. Ia juga tidak menjalankan tugas nyata, hanya ditempatkan di perusahaan tanpa peran jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar. Melalui komputer kantor, Subei menemukan percakapan internal antara Zhang He dan atasannya. Dari sana terungkap bahwa semua tindakan Zhang He, termasuk menjamu para siswa, membiarkan mereka membantu, hingga pembagian makanan, dilakukan atas instruksi langsung sang atasan. Artinya, Zhang He sendiri tidak sepenuhnya tahu kebenaran. Ia hanya menjalankan perintah, percaya bahwa semuanya masih dalam kendali. Semakin dalam Subei menggali, semakin jelas bahwa dalang sesungguhnya adalah pihak di atas Zhang He. Sang bos tampaknya telah merancang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pelarian butler asisten dan keberadaan Li Jinhui, sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, motif pastinya masih kabur. Setelah mengumpulkan cukup informasi, Subei meninggalkan ruangan dan kembali ke area umum. Saat itu, ia merasakan adanya gangguan energi lain, seseorang dengan kekuatan mental tinggi tengah bergerak di area yang sama. Ia segera menyadari satu hal, permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang terlihat, dan dalang sebenarnya belum menunjukkan wajahnya. Subei menyadari bahwa musuh yang dihadapi memiliki kekuatan mental tingkat tinggi. Dengan keberadaan kemampuan Life Essence, ia tidak bisa sembarangan menggunakan kemampuan mentalnya sendiri tanpa risiko terdeteksi. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal di bengkel terakhir, tempat paling mungkin bagi kelompok Jiang Tianming muncul kembali jika mereka keluar dari ruang alternatif. Sambil menunggu,
Su Bei mengamati isi pabrik. Ia memperhatikan berbagai produk, termasuk robot pembersih dan peralatan rumah tangga, tetapi tidak menemukan satupun butler asistan. Hal ini membuatnya curiga, karena produk tersebut justru merupakan barang bernilai tinggi dan seharusnya diproduksi dalam jumlah besar. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa butler asistan kemungkinan tidak dibuat di lokasi ini. Ia lalu menghubungkan fakta-fakta yang sebelumnya terlewat, percakapan Zhang He dengan atasannya, keluhan tentang butler asistan yang bicara omong kosong, serta kemunculan robot merah muda yang kabur. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan, robot tersebut bukan produk biasa, melainkan memiliki hubungan langsung dengan seseorang bernama Li Jinhui. Su Bei menyimpulkan bahwa Li Jinhui kemungkinan adalah manusia yang diubah menjadi butler asistan melalui kemampuan Life Essence. Ketika robot itu mulai berbicara di luar kendali, ia dianggap bermasalah. Li Jinhui kemudian dibunuh, kemungkinan oleh ciptaannya sendiri, setelah ia menyiksa atau menekan makhluk tersebut. Namun masih ada celah dalam teori itu, terutama mengenai bagaimana kemampuan mental torture bisa bekerja pada makhluk mekanis. Saat menyadari bahwa target sebenarnya mungkin bukan sekadar para siswa, melainkan seseorang yang lebih penting, Su Bei menyadari adanya konspirasi besar. Ia juga menyimpulkan bahwa alasan akademi diseret ke dalam insiden ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana pihak di balik Life Tech Machinery. Ketika ia masih merenung, sebuah celah ruang terbuka dan Jiang Tianming bersama anggota kelompok lain muncul kembali, bersama robot merah muda. Mereka menjelaskan bahwa mereka terjebak di ruang tersembunyi dan menemukan banyak petunjuk tentang eksperimen ilegal di sana. Su Bei menyimpulkan bahwa robot itu dulunya manusia, diubah melalui Life Essence menjadi butler asistan. Ia menduga para korban dipilih, dikuras esensinya, lalu dijadikan alat. Semua ini dilakukan oleh bos Life Tech Machinery yang menyamar sebagai peneliti teknologi, padahal sebenarnya mengeksploitasi manusia. Dari penjelasan Jiang Tianming, diketahui bahwa robot-robot tersebut patuh karena jiwa mereka telah dimodifikasi, dan mereka percaya telah diselamatkan. Robot merah muda melarikan diri setelah mengetahui kebenaran dan akhirnya membunuh Li Jinhui yang menyiksanya. Lebih jauh, Su Bei menyadari bahwa target sebenarnya kemungkinan adalah Mu Tieren, seorang mantan butler asistan yang berhasil kabur dan hidup sebagai manusia. Ia menyimpulkan bahwa seluruh rencana ini bertujuan untuk menangkap kembali Mu Tieren, bukan sekadar menguji siswa akademi. Kesimpulan muncul, bahwa Life Tech Machinery telah lama merencanakan semuanya, dan bahwa krisis ini bukan insiden acak, melainkan perang tersembunyi antara pihak yang memanfaatkan manusia sebagai alat dan mereka yang berusaha membebaskan diri dari takdir tersebut. Melanjutkan penyelidikan Su Bei dan kelompoknya, mengenai kebenaran di balik Life Tech Machinery. Mereka menyimpulkan bahwa makanan yang disediakan kemungkinan besar merupakan hasil turunan dari kemampuan Life Essence, bukan bentuk murninya. Jika benar-benar menggunakan esensi murni, para korban seharusnya sudah mati, bukan hanya melemah. Hal ini menandakan bahwa pihak perusahaan sengaja menyesuaikan dosisnya. Namun, satu hal terasa janggal, jika Life Tech Machinery benar-benar ingin memanfaatkan para siswa, mengapa mereka berani mengambil risiko sebesar itu? Jika terlalu banyak siswa menghilang, Akademi Kemampuan dan pemerintah pasti akan turun tangan. Dengan risiko sebesar itu, tindakan mereka terasa tidak sebanding. Su Bei menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya bukan para siswa secara umum, melainkan seseorang yang spesifik. Ia memahami bahwa mereka yang dibangkitkan oleh Life Essence memiliki kecenderungan emosional terhadap penciptanya. Ikatan ini bukan sekadar psikologis, melainkan naluriah. Itulah sebabnya orang-orang seperti Little Pink begitu patuh, bahkan ketika diperlakukan tidak manusiawi. Mu Tieren, yang merupakan kasus khusus,
kemungkinan besar adalah target utama. Ia merupakan butler asisten generasi awal yang berhasil melarikan diri dan hidup sebagai manusia. Bagi pihak Life-Tech Machinery, ia adalah kegagalan sekaligus ancaman. Su Bei juga menyadari bahwa Little Pink sama sekali tidak menyadari kebenaran identitasnya. Ia bahkan tidak mempersoalkan namanya yang asal-asalan, yang menunjukkan betapa polos dan sederhananya cara berpikirnya. Jika bos benar-benar peduli, ia tidak akan memberinya nama seadanya seperti itu. Setelah mempertimbangkan semuanya, Jiang Tianming menyerah mencari jawaban lebih lanjut dan memutuskan untuk bergerak. Namun Su Bei masih bertanya satu hal, apakah Little Pink mengetahui identitas asli Mu Tieren? Jiang Tianming menjelaskan bahwa kemungkinan besar tidak. Ketika mereka memasuki ruang tersembunyi, Little Pink justru menyerang mereka, mengira mereka adalah penyusup. Dari pertarungan itu, barulah mereka menyadari keanehan tubuh Mu Tieren, struktur mekanis, kabel, dan luka yang tidak wajar. Namun mereka memilih untuk tidak membicarakannya di depan umum. Little Pink kemudian menceritakan segalanya setelah tertangkap. Ia dulunya manusia biasa, diubah menjadi butler asisten melalui eksperimen. Ia melarikan diri setelah mengetahui kebenaran, lalu bersembunyi di fasilitas itu. Mendengar kisah itu, Su Bei merasa iba, meski tidak sepenuhnya mempercayainya. Ia memahami bahwa Little Pink hanyalah pion yang dimanfaatkan. Namun pada saat yang sama, ia menyadari bahwa pihak di balik semuanya sangat terampil memanipulasi emosi. Ketika semua sedang berbicara, layar besar di ruangan tiba-tiba menyala. Seorang pria parubaya dengan penampilan rapi muncul. Ia adalah pemilik Life-Tech Machinery. Dengan suara tenang dan ramah, pria itu memanggil Little Black, nama yang ternyata merujuk pada Mu Tieren. Ia berbicara seolah seorang paman yang lembut, memanggil keponakannya pulang. Ia mengklaim bahwa semua yang ia lakukan adalah demi melindungi mereka. Bahwa Little Pink sebenarnya telah diselamatkan darinya kematian, dan bahwa seluruh tindakannya hanyalah bentuk kepedulian. Ia bahkan menunjukkan dokumen lama yang tampak seperti bukti bahwa keluarga Little Pink dibunuh oleh pihak lain, bukan olehnya. Sedikit demi sedikit, ia mencoba membalikkan narasi, menggambarkan dirinya sebagai pelindung yang disalahpahami. Ia mengaku bahwa segala kebohongan dilakukan demi kebaikan, agar mereka tidak terbebani kebenaran yang terlalu berat. Beberapa dari mereka mulai goyah. Little Pink sendiri tampak ragu, emosinya terguncang antara kemarahan dan keraguan. Namun Su Bei justru semakin yakin bahwa pria itu berbahaya. Bukan karena kebohongannya kasar, melainkan karena ia terlalu sempurna. Penjelasannya terlalu rapi, emosinya terlalu terkontrol, seolah semua telah disiapkan. Ketika pria itu menyebut masa lalu dengan detail yang terlalu jelas, Su Bei sadar, tidak mungkin seseorang mengingat kejadian traumatis sedetail itu tanpa terikat secara emosional. Dan jika ia masih terikat, berarti ia masih menyimpan niat. Saat semua orang mulai goyah, Su Bei diam-diam melangkah mundur. Pria itu kemudian menoleh dan menyebut namanya secara langsung, memuji kewaspadaannya dan menyiratkan bahwa ia sudah lama memperhatikan Su Bei. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi, Su Bei menghilang begitu saja dari tempat itu. Hanya menyisakan kebingungan dan keheningan. Qi Huang terpaksa tertawa canggung untuk menutupi suasana, sementara yang lain terdiam. Di antara mereka, hanya Su Bei yang telah menarik diri lebih awal, meninggalkan mereka bersama seseorang yang belum bisa dipastikan apakah ia penyelamat atau monster yang sangat pandai berbohong. Ceritakan dilanjutkan, setelah Su Bei menghilang dari hadapan semua orang. Sang pemilik Life-Tech Machinery dengan cepat menenangkan diri, kembali menampilkan senyum hangat dan sikap tenangnya yang khas. Ia sama sekali tidak terlihat terganggu oleh kepergian Su Bei, malah tampak memahaminya.
Ia menyebut bahwa Su Bei adalah tipe pengguna kemampuan, takdir, seseorang yang selalu muncul dan menghilang secara misterius. Ia bahkan berkata bahwa ia tidak keberatan, dan berharap Su Bei akan muncul kembali di saat yang tepat. Nada bicaranya terdengar toleran, seolah ia adalah orang dewasa yang memaklumi kenakalan anak muda. Qi Huang, meski masih kesal pada Su Bei, tetap berusaha menjaga suasana. Ia menjelaskan bahwa Su Bei memang selalu seperti itu, menghilang begitu saja ketika keadaan menjadi rumit. Namun di balik ucapannya, ia juga merasa tidak nyaman. Ia tahu Su Bei tidak akan menghilang tanpa alasan. Bila ia pergi, berarti situasinya benar-benar berbahaya. Bos itu kemudian memimpin mereka menuju lokasi lain di fasilitas tersebut, tempat para siswa yang menghilang disimpan. Sementara itu, Su Bei telah pergi lebih dulu, meninggalkan kelompok itu sepenuhnya. Ia kembali ke bengkel pertama, tempat kolam berisi cairan hijau, Life Essence berada. Ia menilai cairan itu dengan hati-hati. Meskipun berbahaya, ia menyadari cairan ini memiliki nilai strategis tinggi. Ia mengisi sedikit ke dalam wadah, mempertimbangkan risiko serta manfaatnya. Ia juga memikirkan cara penyimpanan, sadar bahwa wadah biasa bisa terpengaruh oleh sifat khusus cairan tersebut. Setelah memastikan cukup aman, Su Bei meninggalkan area itu. Ia tidak berniat langsung melapor pada akademi. Dengan bukti yang masih kabur dan reputasi Life Tech Machinery yang tampak bersih di permukaan, laporan tergesa-gesa justru bisa berbalik merugikan. Ia kemudian makan dengan santai di luar, sambil merenungkan situasi. Yang mengganggunya bukan hanya rencana bos, tetapi keberadaan Meng Huai dan Lei Zhen. Dua guru kuat itu seharusnya tidak mudah ditahan. Jika mereka tidak muncul, berarti mereka sedang dihadang oleh sesuatu yang serius. Ketika Su Bei kembali ke lokasi, suasana telah berubah drastis. Di ruang utama, Mu Tieren tergeletak di udara, setengah tubuhnya telah berubah menjadi bentuk mekanis. Sang bos berdiri di dekatnya, mencoba meyakinkan semua orang bahwa yang ia lakukan hanyalah evolusi, menyempurnakan kehidupan manusia. Lantai dipenuhi cairan hijau, dan para siswa yang masih sadar harus bertahan sambil membawa rekan-rekan mereka yang tak sadarkan diri. Qi Huang dan Xi Zhaohua menanggung beban terberat, membawa rekan-rekan mereka sambil bertarung. Little Ping, yang sudah sepenuhnya berpihak pada bos, justru menjadi beban tambahan. Ia berusaha menahan mereka, memperlambat pelarian. Jiang Tianming menyadari bahwa inilah saatnya. Namun ia juga tahu bahwa bos telah mempersiapkan segalanya. Kemampuan sang bos bukan hanya kuat, tapi juga berlapis-lapis. Meski begitu, Jiang Tianming menunggu celah, menahan diri agar tidak menyerang secara gegabah. Ketika bos mulai bergerak, berpikir situasi sudah di tangannya, ia tanpa sadar meninggalkan posisi teraman. Pada saat itulah Jiang Tianming bertindak. Ia mengaktifkan kemampuan utamanya, Immortal Binding Rope. Tali energi emas muncul, melilit kaki sang bos, mengikatnya dengan kekuatan luar biasa. Sang bos mencoba melepaskan diri, bahkan menyerang balik dengan senjata, tetapi sia-sia. Dengan keseimbangannya terganggu, Qi Huang dan Xi Zhaohua segera bergerak. Api Phoenix dan serangan fisik menghantam bertubi-tubi. Sang bos, yang sebelumnya tampak tak tersentuh, kini terdesak. Sementara itu, Ling Yu membawa para siswa yang tak sadarkan diri keluar dari zona bahaya. Setelah mereka aman, Qi Huang melepaskan seluruh kekuatannya, dan bersama Xi Zhaohua, menekan musuh tanpa ampun. Akhirnya, sang bos tumbang. Tubuhnya diikat kuat, kehilangan kemampuan melawan. Saat itu pula Su Bei muncul kembali, bertepuk tangan santai seolah menonton pertunjukan. Sikap santainya membuat Qi Huang hampir meledak marah, tetapi ia menahan diri. Su Bei hanya tersenyum,
menyuruh mereka bersiap karena para guru kemungkinan besar akan segera datang. Ia yakin bahwa dengan tertangkapnya sang bos, segalanya akan segera terbongkar. Namun ketika sang bos tertawa pelan, suasana kembali menegang. Ia mengatakan bahwa tanpa bukti nyata, pihak berwenang tidak akan bisa menahannya. Semua yang mereka miliki hanyalah dugaan, bukan bukti hukum. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Memang benar, tanpa bukti fisik, semua ini bisa dibantah. Ia tahu hukum, tahu celahnya, dan telah lama mempersiapkan diri. Namun satu hal sudah jelas bagi Su Bei, meski hari ini mungkin belum berakhir dengan kemenangan mutlak, kedok sang bos telah retak. Dan begitu kebenaran mulai terlihat, kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Keberadaan Mutiaren menjadi bukti fisik kejahatan bos, namun justru menjadi dilema. Tubuhnya yang setengah mesin akan membuka rahasia besar jika diperiksa, dan itu bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih luas. Di sisi lain, bukti kejahatan sang bos hampir tak ada. Ia telah membersihkan semua jejak, dan semua tindakannya selalu berada di wilayah abu-abu hukum. Transformasi manusia menjadi pelayan mekanis memang mencurigakan, tetapi selama subjeknya tidak menolak dan tidak ada bukti pemaksaan, pemerintah kemampuan tidak akan menganggapnya pelanggaran. Bahkan Little Pink sendiri, meski pernah sadar, kini telah kembali patuh sepenuhnya. Tanpa pengakuan atau bukti konkret, sang bos tak bisa dijerat hukum. Si Zhaohua menyatakan bahwa meski hukum tak bisa menyentuhnya, bukan berarti ia aman. Dengan kekuatan keluarga Si dan dukungan Akademi Kemampuan, mereka bisa menghancurkan hidup sang bos secara tidak langsung. Namun, ia juga sadar bahwa tindakan semacam itu menciptakan jarak antara dirinya dan rekan-rekannya. Menggunakan kekuasaan bukanlah sesuatu yang disukai semua orang. Bos menyadari keraguan itu dan menyinggungnya dengan sengaja. Ia tahu, selama si Zhaohua masih ragu, ia punya ruang untuk bernapas. Namun sebelum situasi berubah lebih jauh, pintu terbuka, Meng Huai muncul, membawa amarah yang dingin. Ia telah mendengar semuanya dan tidak berniat membiarkan masalah ini diselesaikan dengan kompromi. Saat suasana memanas, Su Bei muncul dengan santai, membawa ponselnya. Ia memutar rekaman video yang merekam seluruh tindakan kriminal sang bos, usaha pembunuhan, manipulasi siswa, hingga niat mengubah manusia menjadi mesin. Bukti itu langsung meruntuhkan semua pembelaan sang bos. Ketika melihat rekaman tersebut, ekspresi sang bos runtuh. Ia sadar telah kalah. Bukti visual itu cukup untuk menjatuhkannya di pengadilan kemampuan, bahkan tanpa pengakuan. Setelah semuanya selesai, rombongan kembali ke akademi. Para siswa yang pingsan dirawat, termasuk Mutiaren yang kondisinya paling parah. Ia kehilangan jantung biologisnya dan hanya bertahan hidup berkat kemampuan medis tingkat tinggi. Meski masih hidup, kondisinya kritis dan masa depannya tak pasti. Dr. Yelin menjelaskan bahwa makanan yang mereka konsumsi memang telah dimodifikasi, tetapi tidak berbahaya. Justru karena efek tertentu tertunda, para siswa bisa diselamatkan. Ia juga mengungkapkan bahwa Mutiaren bertahan karena tubuhnya bukan sepenuhnya manusia, dan keberadaan organ buatan itulah yang membuatnya masih hidup. Sementara itu, Su Bei membaca versi manga dari kejadian yang baru saja mereka alami. Ia menyadari bagaimana ceritanya digambarkan secara dramatis, bahkan dilebih-lebihkan. Beberapa bagian dibuat seolah dongeng, lengkap dengan simbolisme aneh dan humor gelap. Namun di balik semua itu, satu hal jelas, keberadaan Su Bei telah mengubah alur cerita. Tanpa campur tangannya, hasilnya bisa sangat berbeda. Setelah Mutiaren menjelaskan masa lalunya, kebenaran tentang Little Pink semakin jelas. Jika di masa lalu sang bos sudah berani melakukan eksperimen kejam seperti itu, maka sekarang,
dengan kekuatan dan sumber daya lebih besar, ia pasti telah melangkah lebih jauh. Saat diskusi berlangsung, Zhang He memimpin tim pencari. Namun mereka tidak menemukan apapun karena pihak lain sudah mengantisipasi. Walau begitu, si Zhao Hua akhirnya muncul untuk menghadapi mereka langsung. Dengan status dan kata-katanya, ia berhasil membuat tim Zhang He mundur tanpa kecurigaan. Setelah keadaan aman, kelompok itu meninjau bukti yang ditinggalkan Little Pink. Data penyelidikan tentang dirinya, riwayat transformasi, serta waktu perubahan tubuhnya menunjukkan bahwa semuanya telah direncanakan sejak lama. Hal ini membuktikan bahwa bos telah lama bereksperimen secara ilegal. Para pembaca dalam cerita, melalui sudut pandang manga, mulai panik. Jika Wu Mingbai dan kelompoknya benar-benar dijadikan eksperimen, ceritanya akan berubah menjadi tragedi. Banyak yang berharap itu tidak terjadi, berharap penulis tidak melangkah sejauh itu. Tak lama kemudian, mereka keluar dari lokasi dan menemukan Su Bei yang sudah menunggu. Kehadirannya membuat lega sekaligus waspada. Ketika ditanya, Su Bei mengungkap bahwa Wu Mingbai dan yang lain menghilang, dan para guru juga tidak terlihat. Ia kemudian menunjukkan keanehan, menyiratkan bahwa ia sudah mengetahui arah perkembangan kejadian. Tatapan dan kata-katanya menimbulkan spekulasi besar di kalangan pembaca, karena terlihat seolah ia mengetahui masa depan. Ketika kisah beralih kembali ke alur utama, terungkap bahwa sang bos membawa Wu Mingbai dan kelompoknya ke tempat lain, lalu memaksa mereka mengonsumsi makanan yang mengandung zat khusus. Berbeda dengan Little Pink yang kebal, yang lain mulai mengalami perubahan. Mu Tieren menjadi korban paling parah. Tubuhnya mulai runtuh, dan sang bos mengungkap kebenaran, Mu Tieren diciptakan dengan jantung hijau, berisi life essence, inti dari eksperimen hidup. Karena itu, ia mampu bertahan selama ini. Tanpa inti tersebut, ia tak bisa hidup lama. Bos mengungkap ambisinya, menciptakan manusia mekanik sempurna. Menurutnya, bentuk kehidupan biologis terlalu rapuh. Dunia ideal adalah dunia mesin, stabil dan efisien. Ia yakin tindakannya benar. Namun Mu Tieren menolak. Dalam momen terakhir, ia mencabut inti hidupnya sendiri dan menyerahkannya, menyebabkan dirinya sekarat. Jiang Tianming segera menggunakan kemampuan untuk menghentikan waktu pada tubuhnya, menahan kematian sementara. Kelompok itu melarikan diri, membawa Mu Tieren bersama mereka. Bos tidak mengejar, yakin rencananya tetap berjalan. Kembali ke alur, pembaca, komentar pun membanjiri. Banyak yang terkejut dengan ideologi sang bos, sebagian menganggapnya masuk akal, sebagian lagi mengutuk keras. Perdebatan memanas, hingga satu komentar memicu kegaduhan, menyebut bahwa dunia tanpa manusia biologis mungkin justru lebih efisien. Di tengah kekacauan itu, sorotan kembali tertuju pada Su Bei. Banyak pembaca menyadari satu hal, sejak awal, ia tampak tahu segalanya. Kalimatnya tentang melihat jalan takdir, kini terasa bermakna. Diskusi pun meledak. Banyak yang yakin kemampuan Su Bei berkaitan dengan membaca masa depan atau jalur kemungkinan. Beberapa menyebutnya kemampuan dewa, sementara yang lain merasa itu terlalu kuat. Su Bei sendiri membaca semua komentar itu dengan tenang. Ia membuka akun lamanya dan membuat satu unggahan samar, seolah membenarkan spekulasi tanpa benar-benar mengungkap apapun. Ia menyinggung kemungkinan bahwa Mu Tieren tidak akan dikeluarkan dari cerita, dan bahwa jalur takdir memang ada. Namun ia sengaja menulisnya ambigu, agar pembaca terus berspekulasi. Baginya, ini sempurna. Ia berhasil menanam petunjuk, memperkuat citra misteriusnya, dan mengarahkan ekspektasi pembaca tanpa membocorkan apapun yang seharusnya belum terungkap. Setelah tidur sejenak dan menyegarkan halaman forum, Su Bei mendapati utas diskusi yang ia buat telah dibanjiri balasan.
Banyak pengguna lama bermunculan, menyapa dan bernostalgia, sementara yang lain membahas isi postingan terbaru. Fokus pembicaraan perlahan mengarah pada dua hal, kepastian bahwa Mutiaren tidak akan keluar dari cerita, dan petunjuk samar mengenai kemampuan Su Bei yang kembali memancing rasa penasaran pembaca. Sebagian besar pembaca lega mengetahui Mutiaren masih akan bertahan, sementara yang lain membahas popularitasnya yang meningkat. Nama Su Bei pun ikut disorot, banyak yang merasa karakternya semakin misterius, terutama karena kemampuan aslinya belum pernah benar-benar ditampilkan secara jelas. Beberapa meminta Nabi forum itu, yakni Su Bei sendiri, untuk membocorkan kemampuan tersebut. Melihat pertanyaan itu, Su Bei ragu. Ia sebenarnya memang berencana membocorkan sedikit di update berikutnya, namun ada dua masalah besar. Pertama, ia tak mungkin menjelaskan bagaimana dirinya tahu hal-hal yang bahkan sang pengarang belum menuliskannya. Kedua, jika chapter berikutnya ternyata hanya berisi aktivitas harian tanpa adegan penting, maka bocoran itu akan menjadi kebohongan. Kredibilitasnya sebagai nabi akan hancur. Setelah mempertimbangkan semuanya, Su Bei memilih diam dan tidak menjawab apapun. Hari itu adalah hari libur. Usai mengecek forum, Su Bei bersiap keluar seperti biasa untuk berlatih. Di depan asrama, ia bertemu Wu Mingbai dan Jiang Tianming yang juga hendak pergi. Mereka sempat menggoda Su Bei soal kejadian makanan beracun sebelumnya, menyinggung kebiasaannya yang selalu menghindari bahaya lebih awal. Meski begitu, mereka sadar Su Bei tidak pernah benar-benar berutang apapun pada mereka, peringatan yang ia berikan sudah cukup baik. Percakapan berlanjut ke kondisi para siswa yang sempat keracunan. Jiang Tianming menjelaskan bahwa semua sudah sadar, dan mereka hendak menjenguk ketua kelas, Mutiaren. Su Bei menanyakan satu hal penting, apakah pengguna kemampuan regenerasi sudah datang. Jika belum, ia tak berniat ikut. Namun jika sudah, ia ingin melihatnya secara langsung. Mereka memastikan bahwa pengguna kemampuan itu telah tiba dan sedang berdiskusi dengan pihak medis. Su Bei pun ikut bersama mereka. Di perjalanan, Feng Lan bergabung dan menyinggung bagaimana Su Bei bisa mengetahui bahaya makanan sejak awal. Su Bei hanya menjawab santai bahwa itu kebiasaan, menyiratkan bahwa di akademi ini, bahaya adalah hal yang lumrah. Setibanya di ruang perawatan, mereka melihat banyak orang berkumpul. Di sana ada si Zhao Hua, Ai Baozu, Ye Lin, dan seorang pria botak berjubah putih, jelas seorang ahli medis kemampuan. Dari pembicaraan yang mereka dengar, diketahui bahwa kondisi Mutiaren sangat rumit. Tubuhnya rusak parah dan meskipun ia adalah makhluk mekanis, ia tetap membutuhkan jantung untuk bertahan. Ada dua metode penyelamatan. Pertama, mekanisasi penuh, mengganti seluruh tubuh dengan mesin, namun itu akan menghilangkan kemampuannya sepenuhnya. Kedua, menggunakan sel hidup untuk meregenerasi tubuhnya, tapi itu berarti menciptakan individu baru, bukan Mutiaren yang sama. Kemudian muncul opsi ketiga, Perfect Heart, jantung khusus yang berasal dari Nightmare Beast tingkat tinggi. Jantung itu bisa menyatu sempurna dengan tubuh siapapun tanpa penolakan. Namun masalahnya besar, monster tersebut sangat berbahaya, dan jantungnya hanya bertahan 10 menit setelah kematian. Selain itu, hanya orang yang memiliki ikatan kuat dengan target yang bisa membunuhnya agar jantungnya dapat menyatu. Mutiaren tidak punya keluarga yang bisa melakukannya. Maka satu-satunya pilihan adalah teman-teman sekelasnya. Diskusi pun memanas. Beberapa langsung menyatakan kesediaan. Jiang Tianming, Wu Mingbai, Lan Subing, dan Mo Xiaotian bersedia pergi tanpa ragu. Zhao Xiaoyu menolak karena kemampuannya justru akan menghancurkan target sepenuhnya.
Feng Lan juga menolak karena kemampuannya tidak cocok untuk pertempuran langsung. Li Su pun memilih mundur, mengakui bahwa kemampuannya tidak efektif melawan makhluk dengan mentalitas tinggi seperti Nightmare Beast. Akhirnya, semua mata tertuju pada Su Bei. Yang mengejutkan, ia tidak menolak. Ketika ditanya alasannya, ia hanya tersenyum santai dan berkata bahwa ia ikut karena kedengarannya menyenangkan. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Namun mereka tahu, dari Su Bei, kata-kata seperti itu justru paling jujur. Padahal alasan sebenarnya sederhana, untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan, Su Bei memang harus pergi ke dunia Nightmare Beast. Dan ini adalah kesempatan yang sempurna. Jumlah siswa di kelas S adalah 14 orang. Setelah Mutiaren koma dan 3 orang memilih mundur, tersisa 10 orang yang bersedia ikut dalam rencana penyelamatan. Namun, meski keputusan sudah diambil, mereka tidak bisa langsung bertindak karena harus mendapatkan izin akademi. Permohonan mereka ditolak. Pihak akademi melarang Jiang Tianming dan kelompoknya memasuki dunia Nightmare Beast demi memburu Heart Nightmare Beast. Yelin juga ditegur karena mengusulkan rencana berisiko itu. Bagi akademi, mengirim siswa tahun pertama ke wilayah berbahaya tanpa pengawasan guru adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Risiko kehilangan nyawa terlalu besar, dan jika terjadi sesuatu, keluarga para siswa tidak akan tinggal diam. Penolakan itu datang pada Sabtu malam. Suasana grup chat langsung menjadi hening sesaat. Wu Mingbai memecah keheningan dengan menandai Wu Jin. Endless Silence batuk. Pesan itu diikuti banyak orang lain yang meniru, menyadari maksud tersiratnya. Wu Jin adalah putra kepala sekolah, Wu Di. Jika ada satu orang yang mungkin bisa mengubah keputusan akademi, dialah orangnya. Akhirnya Wu Jin membalas. Ia mengatakan dirinya sedang dikurung. Semua langsung paham, kepala sekolah jelas sudah mengambil langkah pencegahan. Namun, Su Bei segera menyadari ada yang janggal. Dengan sifat Wu Di, kecil kemungkinan ia benar-benar menutup semua celah. Ia menyarankan Wu Jin memeriksa kamar atau kantor ayahnya. Wu Jin menurut. Saat ayahnya sedang menonton acara televisi, ia menyelinap ke kamar kerja. Di sana, ia menemukan komputer menyala, dan di layarnya terpampang data lengkap tentang Heart Nightmare Beast, termasuk koordinat lokasinya di dunia Nightmare Beast. Terkejut, Wu Jin segera memotret layar itu. Saat hendak keluar, ia menyadari jendela kamar terbuka, padahal ayahnya tidak pernah membiarkannya terbuka. Ia langsung curiga, lalu mengirim pesan ke Su Bei menanyakan apakah ini ulahnya. Su Bei menjawab singkat bahwa itu bukan dirinya. Wu Jin pun mengerti. Ayahnya sengaja membiarkan semua ini terjadi, memberi celah tanpa melanggar aturan secara langsung. Ia menyalin semua data dan bergegas menuju titik kumpul. Di sana, semua anggota tim telah berkumpul. Mereka mempelajari informasi tentang Heart Nightmare Beast, makhluk berbentuk hati hitam, berukuran kecil, tetapi memiliki kemampuan resonansi jantung yang mematikan. Ia bisa menghentikan jantung target dari jarak dekat, dan hanya bisa dilawan dengan serangan jarak jauh atau memutus resonansinya sebelum aktif. Namun, jarak efektifnya hanya sekitar 100 meter, dan makhluk itu bergerak cepat. Menyerangnya bukan perkara mudah. Qi Huang mengakui jarak tembaknya tidak cukup. Si Zhao Hua juga ragu bisa mengenai target sekecil itu. Saat itulah Su Bei angkat bicara, mengatakan bahwa ia mungkin bisa melakukannya. Ia menjelaskan bahwa kemampuan miliknya dapat mengenai sasaran secara pasti. Namun ia juga menegaskan bahwa ia tidak menjamin akan bertindak, dan mereka sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung padanya. Sementara yang lain mendiskusikan strategi alternatif, Su Bei sendiri memikirkan cara mewujudkan rencananya.
Ia tahu kemampuan itu belum sepenuhnya bisa ia gunakan. Bahkan jika berhasil, hasilnya belum tentu berdampak besar bagi pembaca, dan tanpa cukup perhatian, peningkatan kekuatan tidak akan terjadi. Karena itu, ia menyiapkan rencana cadangan. Diskusi berlanjut. Mereka mempertimbangkan peran masing-masing. Wu Jin mengakui kemampuannya terbatas. Mo Xiaotian menawarkan teknik vakum untuk menahan monster, meski efektivitasnya terbatas. Si Zhao Hua bersedia menarik perhatian monster dengan kemampuannya, meski berisiko tinggi. Qi Huang mengingatkan bahwa dunia Nightmare Abyss akan memengaruhi kondisi mental, terutama bagi yang belum terbiasa. Banyak yang menjadi gelap atau terpengaruh bisikan. Setelah semua pertimbangan, diputuskan bahwa mereka akan tetap masuk. Jiang Tianming membagi tugas dan meminta semua orang bersiap. Su Bei kembali ke kamarnya. Ia memeriksa peralatan miliknya dan bertanya pada kesadaran Manga apakah kemampuan penyamarannya masih berlaku terhadap Nightmare Abyss. Jawabannya, iya, selama ia tidak menggunakan energi atau kemampuan lain. Namun, makhluk tingkat tinggi masih bisa mendeteksi energi mental. Maka ia mencari solusi lain. Di gudang peralatan organisasi, ia menemukan sebuah item, alat pembidik bantu, sebuah sarung tangan yang memungkinkan serangan terkunci ke target selama pemiliknya memiliki objek berbau target tersebut. Itu cukup. Ia menyimpannya. Rencananya sederhana, mendapatkan benda yang bersentuhan dengan Heart Nightmare Abyss, lalu menembaknya dari jarak aman. Tak lama kemudian, Jiang Tianming mengabarkan bahwa mereka telah menemukan alat sekali pakai untuk memasuki dunia Nightmare Abyss. Semua berkumpul di lapangan. Sebuah lingkaran cahaya terbentuk. Ketika cahaya meredup, 10 sosok menghilang dari tempat itu, menandai dimulainya misi penyelamatan yang akan menentukan nasib Mu Tieren.